Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, walaupun hanya sekedar lewat online ataupun video. Mudah-mudahan semua ini tidak mengurangi semangat belajar kalian. Saya doakan selalu, mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini materinya adalah Al-Quran hadis. Sebelumnya saya mohon maaf, mestinya hari ini kalian semua sudah menerima LKS daripada Al-Quran hadis. Untuk Al-Quran hadis ini sampai sekarang LKS-nya belum datang, masih dalam perjalanan atau proses pengiriman. Tapi tidak apa-apa. Di sini nanti ada beberapa materi, insya Allah sesuai dengan LKS yang kalian terima nanti. Nanti kalau LKS-nya sudah datang bisa dilihat dan bisa disamakan dengan materi yang lewat video ini. Anak-anak, hari ini adalah jadwalnya Al-Quran hadis. Untuk materinya, pertemuan pertama ini adalah Al-Quran kitabku. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan tentang Al-Quran kitabku. Alangkah lebih baiknya anak-anak sebelumnya bisa melihat dan memperhatikan daripada inti materi kitab Al-Quran kitabku, atau disebut dengan kompetensi kompetensi inti, maksud saya inti daripada pembahasan materi ini. Dalam materi ini ada 4 kompetensi inti, kalian bisa melihat. Yang pertama, menghayati keotentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Dan yang keempat, menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Setelah kalian mengerti tentang kompetensi intinya, kemudian kalian juga perlu melihat daripada tujuan pembelajaran materi tersebut. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi inti dan tujuan pembelajaran daripada materi yang saya sebutkan tadi, yaitu Al-Quran. Setelah ini anak-anak bisa melihat materinya apa saja tentang penjabaran, pengertian secara keseluruhan tentang Al-Quran kitabku. Anak-anak bisa melihat video yang saya tayangkan, tolong diperhatikan dengan baik. Berikut video untuk pembelajaran Al-Quran ini, khususnya materi Al-Quran kitabku.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Mohon maaf, anak-anak menyaksikan, selamat menyaksikan. Saya tinggal dulu ngopi dulu biar nggak ngantuk. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPT interaktif kami. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 MA. 1. Al-Quran Kitabku. Penyusun PPT ini. dari Siti Nur Alifah, Ilhama, Iya, Hafiz Wafidi. Ijazah, Sakit itu. Kompetensi inti pada materi ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar terdiri dari 1.1 menghayati keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.1 menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. 3.1 memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. 4.1 menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Tujuan pembelajaran Al-Quran Kitabku antara lain: 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. 2. Menjelaskan nama-nama Al-Quran. 3. Menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, selanjutnya, mari kita memahami materi pembelajaran mengenai Al-Quran Kitabku. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, menurut Liyani, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, artinya membaca. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dan yang lain. Menurut Al-Faro, kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'in, merupakan bentuk jamak dari qori'inatun yang berarti petunjuk atau indikator. Menurut Az-Zujjaj, kata Quran itu kata sifat dari al-Qur'u yang seimbang dengan kata fa'lanun yang artinya kumpulan. Yang kelima, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, kata bentukan dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya adalah Syekh Muhammad Khudari Baik dalam kitab Tarikh Al-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Khudari Baik mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Menurut Subhi Sholih mengemukakan definisi Al-Quran. Al-Quran adalah Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Menurut Syekh Muhammad Abdul, pengertian Al-Quran sebagai berikut.
Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, marilah kita mengetahui nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling sering didekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Beberapa ayat yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran adalah sebagai berikut. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 200. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kemudian terdapat dalam Surat At-Thaha ayat 2. أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nama lain yang kedua adalah Alkitab. Alkitab adalah salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Yang kedua, Surat Ali Imran ayat 3. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Nama lain yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Bagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Nama lain Al-Quran yang selanjutnya adalah Az-Zikri, berarti pemberi peringatan. Ayat yang menyebutkan Az-Zikri sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 9. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan nama lain Al-Quran yang kelima adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Bagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi وإنه لتنزيل رب العالمين. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Setelah mengetahui pengertian Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, hendaknya kita mengetahui bagaimana perilaku orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Nah, setelah kita mengetahui materi pembelajaran tentang Al-Quran kitabku, untuk menguji pemahaman materi tersebut, marilah kita mencoba menjawab beberapa soal berikut ini.
Alhamdulillah, itulah materi yang sudah kalian simak. Anak-anak, tolong setelah menyimak ini kalian langsung saya beri tugas untuk merangkum daripada materi lewat video yang sudah kalian simak. Tolong nanti tugas rangkuman ini dikirim ke Google Form ya. Saya kira itu. Selamat belajar lewat online. Nanti kita bisa ketemu lagi di season kedua di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.